Ada sukacita? Mana lambaikan tangannya dong buktinya. Ya, supaya sempurna. Katanya kalau cuman kata-kata itu cuman ya around 55%. Tapi kalau ditambah dengan gerakan, mimik, gestur 100%. Sekali lagi, ada sukacita? Yes. Padahal nggak pakai deodoran ya. Padahal ragu-ragu untuk angkat tangan. Ya, tenang ya, nanti Bang Atas akan beliin satu deodoran untuk satu keluarga. Tapi ikut retreat dulu. Ada aja syaratnya. Oke Bapak Ibu, saya bawa tema hari ini tentang rest. Apa itu rest? Bukan istrinya Bang Lukas, Bapak Ibu. Seringkali orang salah paham ya. Rest adalah bicara tentang istirahat. Kenapa istirahat menjadi sangat penting? Karena kita bukan robot. Ada amin? Nggak ada yang robot di sini ya? Ada Robocop di sini? Ya? Nggak ada ya. Kalau bapaknya Robocop siapa? Pada nggak tahu ya? Ini tebak-tebakan bapak-bapak. Bapaknya Robocop namanya Robocap. Ya. Istrinya Ronyokap. Nggak lucu ya. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita baca firman Tuhannya dulu. Mazmur 1, 2, dan 3. Dibuka aja ininya. Awalnya. Ini ya. Firman Tuhan hari ini kita ambil di 3 ayat saja ya. Saya tidak akan membahas di ayat 4, ayat 5, dan 6. Karena tidak ada waktu. Nanti dibahas oleh Bang Atas. Oke, kita 3 ayat ya. 3 ayat pun rasa-rasanya 30 menit gak cukup. Karena begitu dalam tentang ini. Firman Tuhan katakan, Mazmur 23 ayat 1 dan 3 ini Mazmur yang paling sering dikutip. Ya. Mazmur Daud judulnya. Dia katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat ini merupakan sebuah perspektif. Cara pandangnya Daud. Karena kenyataan dan faktanya. Bapak Ibu kalau pernah ke Israel. Tidak ada padang yang seperti diceritakan ini. Lihat gambarnya, mungkin slide ketiga atau keempat. Coba lihat. Next. Next. Lagi. Nah, Bang Atas sudah sampai. Inilah kenyataannya. Mazmur 23. It's a fact. Yang satu itu AI. Ada sebuah metafora dari Mazmur 23. Kenyataannya di Israel padang tidak selalu hijau, tampak seperti yang hijau. Itu hanya terjadi di Skotlandia, hanya terjadi di New Zealand atau Selandia Baru, dan terjadi di Swiss, dan tidak terjadi di Israel. Rumput yang ada di Israel tidak sebanyak yang ada di sana. Jadi, kalau konteks Mazmur 23 seperti yang di hijau, domba tidak perlu gembala. Karena kemanapun domba itu pergi, akan tersedia kelimpahan. Katakan kiri kanan. Kelimpahan seringkali membuat kita kehilangan orientasi. Kelimpahan membuat kita kehilangan tuntunan. Maka firman Tuhan katakan, kita membutuhkan gembala. Karena di padang Israel tidak selalu akan ada padang hijau seperti permadani. Memang ada rumput, tapi tidak sebanyak apa yang kita bayangkan. Jadi saya membayangkan Mazmur 23 itu adalah sebuah metafora. Meta adalah sesuatu yang melewati dari kenyataan yang terjadi. Makanya ada metafisika, melewati logika dan fisik. Jadi ketika Mazmur mengatakan di Mazmur 23, itu adalah sebuah perspektif dia tentang gembala dan domba dan keadaan dan situasinya. Tapi sesungguhnya keadaan itu tidak seperti, kenyataannya tidak seperti itu. Sampai di sini bisa mengerti perspektif ini. Dunia ini penuh dengan perspektif. Apa itu perspektif? Cara pandang. Bilang kiri kanannya, perspektif. Cara pandang.
Dalam pelajaran kita, dalam 1 bulan ini kita bicara tentang mind transformation, betul? Merubah pikiran, setuju? Dan perspektif menjadi satu hal yang sangat penting karena dia akan membentuk mind transformasi kita. Jadi kita mengalami transformasi pikiran tergantung dari perspektif kita terhadap suatu hal. Karena perspektif atau cara pandang akan membentuk persepsi, keyakinan sementara yang bisa menjadi keyakinan yang paten atau kita sebut dengan faith atau iman. Jadi caramu memandang, caramu melihat, caramu menilai akan menentukan siapa dirimu. Oke? Ini ada bahasa keren, quote-nya. Yuk, sebelumnya. Jangan cepat-cepat. Sebelum ini. Your outlook, cara engkau melihat, metode engkau melihat, determine your outcome. Jadi engkau memandang, menentukan hasilnya. Apa itu outlook? Outlook adalah cara pandang. Outlook itu bicara tentang perspektif, cara kita melihat. Maka firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 22. Jika matamu terang, maka, apa katanya? Yes, teranglah seluruhmu, your outcome. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh hidupmu, bisnismu, teman-temanmu, sekolahmu, bahkan destinimu. Jadi your outlook, determine, menentukan your outcome. Anak muda, apa itu outlook? Outlooklah cara memandang yang membentuk mindsetmu, pola pikirmu. Caramu memandang masa depanmu, itu menentukan masa depanmu. Caramu memandang segala sesuatu menentukan itu. Jadi yang pertama dilakukan oleh Daud untuk membawa dirinya sukses di dalam Tuhan, dia mengubah perspektifnya atau cara pandangnya. Karena Daud tahu pasti ketika saya mengubah cara pandang saya, maka hasilnya akan berbeda. Hidup saya akan berbeda. Itu kata Daud. Maka hal yang pertama yang kita ingat ketika membaca Mazmur 23, apa yang dia lakukan? Ayat 1 dulu. Next. Ayat 1. Ayat 1 tadi yang di lingkar. Men? Dia apa? Ayat 1 dia kata gini, Tuhan, diterjemahkan dari kata the Lord, adalah gembalaku. Perspektif yang dilihat bukan situasinya dulu. Ada amin Bapak Ibu? Situasi saat itu bukan padang rumput di Skotlandia. Bukan padang rumput di New Zealand. Bukan padang rumput di Swiss. Kalau Bapak Ibu pernah ke Swiss. Tetapi sesungguhnya ada rumput, tapi lebih banyak batu dan sedikit. Bahkan konteks dari Mazmur 23, teolog mengatakan ini dalam konteks di tanah Negeb. Bapak Ibu tahu apa itu tanah Negeb? Tanah yang kering. Dalam konteks, kita tidak tahu ya apakah benar atau tidak. Tapi banyak teolog mengatakan Mazmur 23 diambil dari sebuah padang di tanah Negeb. Nanti Google sajalah. Apa itu tanah Negeb? Jadi perspektif Daud, dia setting dulu. Karena Daud tahu pasti, ketika dia salah memandang Tuhan, ketika dia salah menilai Tuhan, maka hasilnya atau konsekuensinya atau impact yang diterima akan berbeda. Ketika saya salah memandang Joe, maka penilaian saya terhadap Joe semuanya sesuai dengan apa yang saya pandang. Maka saya punya perspektif. Ada amin? Apa perspektif kita terhadap tahun ini?
Apa perspektif kita? Cara pandang kita terhadap tahun 2026. Apakah kita mengikuti apa yang dikatakan ekonom? Tahun yang penuh ketidakpastian? Tahun krisis? Tahun gejolak geopolitik? Tahun uncertainties atau ketidakpastian ekonomi? Atau engkau melihat perspektif dari perspektif iman? Mana yang engkau pilih, itu akan datang kepadamu. Atau saya bilang, konsekuensi logis. Konsekuensi logisnya. Tetapi Daud mengajarkan kita, yang pertama langkah, untuk kita bisa mentres, kita tetap tenang, kita tetap bisa mampu beristirahat di tengah dunia yang super sibuk, di tengah dunia yang modern dengan perspektif time is money. 20 tahun saya kerja di marketing, bos saya cuma 3 nasihatnya. Jualan, jualan, jualan. Never ending story. Kami diajarkan untuk rasio, hasil. Ketika saya salah memandang itu, maka saya terjebaklah dalam sebuah perangkap perspektif dunia yang mengajarkan kesibukan is a must. Kesibukan itu harus. Pada saya mau katakan, sibuk itu belum tentu produktif. Ada amin? Ada amin? Bukan saya mengajarkan untuk kita malas ya. Tetap spiritnya adalah Matius 5 ayat 41. Apa itu? Second mile, kiri kanannya. Second mile, beri yang terbaik. Tetapi dunia modern menawarkan perspektif, cara pandang, time is money. At the end of the day, hasilnya para businessman, para pekerja, mahasiswa, engkau kemudian di-drive untuk aktivitas. Manusia tadi bekerja tidak seperti ini. Gara-gara abad 19 muncul namanya revolusi industri. Tadinya kita itu bertani. Bertani itu sambil bercocok tanam itu ya sedikit-sedikit julid lah. Gimana? Damang. Ya, ada waktu ngasuh, makanya istri bawa termos, bawa rantang ke sawah, makan bareng, suasananya indah. Tapi abad 19, dimulai dari Inggris, terjadi office hour, factory hour, orang akhirnya bekerja 8, 9, bahkan sekali ini setelah abad industri lewat, masuk ke abad modern. Dunia digital, kerjanya 24 jam mengatas. Otaknya terus bekerja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah dunia yang sibuk, penuh dengan aktivitas. Psikologi Today mencatat, Psikologi Today adalah sebuah jurnal psikologi. Tahun 2021, manusia modern hanya bisa mengalami deep sleep, tidur yang nyenyak banget, deep sleep, hanya di bawah 30 menit. Ada amin, saudara? Saudara salah satunya, selebihnya dalam 7 jam tidur, cuman bolak-balik, mikirin utang, mikirin anak, mikirin toko mau digeser, denger gosip, malnya mau bangkrut, dengerin anak buah, kenaikan gaji, denger pidato Pak Prabowo, denger Menteri Keuangan, denger update dari bankers. Kita cuma light sleep. Padahal, bilang kiri kanannya, engkau minimal harus punya waktu 3 jam untuk deep sleep. Tapi inilah penyakit modern. Tapi Tuhan mengajarkan kita, yuk hari ini, ya, kita mengalami deep sleep di dalam Tuhan. Ada amin? Bagaimana cara pertamanya?
tadi Matius lagi. Mazmur 23 ayat 1. Kita harus memiliki cara pandang bahwa Tuhan adalah gembalaku. Bukan pekerjaan adalah gembalaku. Bukan karirku ada gembalaku. Bukan juga pabrikku adalah gembalaku. Bukan juga uang adalah gembalaku. Bukan. Tetapi Tuhan adalah gembalaku. Itu perspektif. Ketika kita memiliki perspektif Tuhan adalah gembalaku, maka ingat, your outcome determine your outcome. Ya. Your outlook determine your outcome. Cara pandang menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kita hari ini memiliki perspektif bahwa Tuhan, Lord, adalah gembalaku, maka firman Tuhan yang ya dan amin di atas segala fakta dan data mengatakan takkan kekurangan aku. Tepuk tangan. Itulah konsekuensi nyatanya. Itulah hasilnya. Perspektif Daud terhadap Mazmur 23. Melalui Mazmur 23 terhadap Tuhan luar biasa. Dia katakan the Lord. Apa katakan the Lord? The Lord itu artinya kurios, penguasa. Dialah Tuhan yang transenden. Gitu ya kira-kira Mamang atas? Dialah Allah yang transenden. Allah yang maha kuasa. Allah yang tak terbatas. He was. Dia sudah ada sejak zaman dulu. He is. Dia ada di hari ini. And he will be katanya. Dia akan selama-lamanya menjadi Tuhan. He's transcendent. Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah penguasa langit bumi, dialah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Itulah Allah transcendent. Lord dari kata Yahweh. Lord dikatakan. Tetapi dalam perspektif Daud, sesuatu Allah yang transcendent, dia katakan begini, Allahku bukan saja penguasa besar, penguasa dahsyat, transenden, tapi ia adalah Allah yang imanen. Dia katakan Allah yang begitu dahsyat, yang tidak mampu aku bisa batasi, tidak bisa mampu aku bahkan rangkul, karena dia begitu besar dan dahsyat. Tetapi Allah yang dahsyat itulah yang kemudian mengatakan, aku adalah Allah yang imanen. Apa arti imanen? Aku adalah Allah yang hadir sebagai gembala yang nyata di hadapanku. Yang mampu aku bercakap-cakap dengan dia. Yang mampu aku membangun hubungan dengan dia. Yang mampu aku memeluknya. Dan dia mengenal aku. Bahkan dia mengenal namaku dan aku panggil engkau Yuli, Ida, Simon. Karena aku bukan transenden. Aku bukan saja transenden, Allah yang dahsyat. Tapi aku Allah yang mana? Sebuah perspektif yang dahsyat. Bapak Ibu, ketika saya renungkan ini, wow, cuman itu yang bisa ngomong. Allah yang kita kenal dahsyat itu mau menjadi gembala. Bahkan ketika gembala itu satu ekor saja. Ingat Lukas pasal 15? Tentang gembala yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Betul, Lukas pasal 15. Maklum, sekolah teologi nggak tamat masalahnya. Jadi kadang-kadang betul ini, lihat ngomong atas dulu. Domba hilang. Gembala hilang tadi ya. Mohon maaf ya. Dombanya hilang. Itu yang saya maksudkan. Jadi Bapak Ibu hari ini,
Kalau Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang melebihi ruang, waktu, dan sejarah. Saya mau katakan, itu menjadi Allah yang personal bagi saya. Allah yang mendengar keluhan saya. Allah yang mengenal suara domba-dombanya. Apa hasilnya? Ketika kita percaya Allah yang begitu dahsyat, dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib di masa lalu, yang diceritakan oleh nabi-nabi dan para rasul, itu Allah yang mengenal afu. Bahkan rambut yang jatuh, dia tahu. Bahkan dia menulis. Maka itulah yang mampu membuat kita bisa rest, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini, ubah perspektif kita. Ada amin? Bahwa gembala kita bukanlah organisasi. Gembala kita bukanlah manusia. Gembala kita bukanlah pekerjaan kita. Gembala kita bukanlah uang yang cuman recehan dalam kantongmu. Bahkan mungkin kekayaan yang banyak. Gembala kita bukan kekuatanmu. Ada amin? Sampai di sini ngerti? Tangkap yang pertama dulu. Seru ya? Yang kedua, apa yang dikatakan di situ? Konsekuensi buka lagi. Chan atau Ebi ya. No. Jangan buru, kita sampai jam 12 kok hari ini. Ya, ini aja. Jadi, Mazmur 23 menggambarkan Allah yang transenden mau menjadi Allah yang imanen, mau dekat dengan kita. Ini sebuah gambaran, sebuah metanoia yang kemudian 2000 tahun kemudian terjadi melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi ini sebuah gambaran Injil Bapak Ibu. Amin. Karena Injil mengatakan Allah yang transenden, yang maha dahsyat itulah yang mencari santoni. Bukan santoni yang mencari Allah. Ada amin? Dia mengenal itu secara personal. Jadi yang pertama, yuk miliki perspektif ini. Di tengah perspektif dunia yang mengandalkan kekuatan dunia. Dengan segala pola kesibukannya. Yang kita pikir produktif. Tapi Allah ingin ini. Yang kedua, hal yang penting. Kita baca dulu ayat, gak usah jauh-jauh dulu. Ayat masih ayat 1, bagian B. Jadi satu ayat ini saya bahas pelan-pelan. Ya, kalau perlu nanti kita bahas Mazmur 23 itu mungkin dalam 3 bulan. Khusus Mazmur 23, eksposisi. Dikatakan dalam bahasa Inggris, ketika apa kata firman Tuhan? Tuhan adalah gembalaku, ada amin? Takkan kekurangan aku. Nah, takkan kekurangan aku adalah terjemahan dari TB. Terjemahan bahasa Indonesia. Menurut saya agak kurang tepat. Karena dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I shall not want. Artinya apa? Kalau Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Karena Tuhan itu sufficient terhadapku. Dia itu cukup bagiku. Dia itu adalah, apa dikatakan, dia itu kepuasanku. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan yang besar, yang transenden, menjadi imanen, yang personal, yang mengenal engkau, yang bercakap dengan engkau, membangun hubungan intim denganmu, maka apa yang terjadi? Konsekuensinya adalah akhirnya, at the end of the day, aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Aku puas dan aku cukup, titik tanda seru.
terjadi sufisiensi, terjadi contentment, kepuasan yang dahsyat. Kira-kira begitu. Terjadi true peace, 3 tuh. Dari kata itu 3 dapatnya. Kalau mau sedikit selidikin Alkitab, ada kata cukup, mengalami kecukupan. Ya, sebab kalau kata tak akan kekurangan aku, sekali lagi agak berkonotasi fisik. Karena manusia itu sesungguhnya itu gak pernah puas. Manusia itu gak pernah cukup. Jadi kalau tak akan kekurangan, kekurangannya apa batasnya? Kalau kekurangan saya mah, saya harus punya mobil. Susah Tuhan. Tetapi kalau bicara I shall not want, aku tidak ingin yang lagi, jelas batasnya. Cukup. Kalau aku dikatakan dalam Alkitab bahasa Indonesia, tak akan kekurangan aku, setiap orang beda-beda definisinya. Amin. Maka Tuhan katakan, cukup. True peace. Apa itu peace? Lihat di Google. Adalah freedom. Merdeka. Bebas oi. Bilang kiri kanan, bebas oi. From disturbance. Apa tuh disturbance? Dari gangguan-gangguan. Bama atas ini bisa jadi gangguan bagi saya. Kalau saya berkompetisi dengan dia. Saya balapan dengan dia. Dia beli apa, saya akan ikut. Tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Karena tetangga kita ajak kita lomba. Itu gangguan Bapak Ibu. Kita sedang berlomba dengan orang lain. Setuju atau tidak? Lihat, dia cepat banget karirnya. Makanya pertemuan alumni jarang kita datangin. Karena kita gak punya mobil. Batik kita dibeli 10 tahun yang lalu. Sementara dia batiknya, teman kita. Di sosial medianya, 20 jeti. Afu 20.000 2 belinya. Tuh di Sogo jongkok. Sogo tapi jongkok. Nawarnya sambil jongkok. Yang ini bang, yang ini bang, yang ini bang. Itu murah. Dan kok compare dengan dirimu. Itu gangguan. Jadi peace, rasa aman. Ketika kita mau rest, kita harus punya 3 hal ini. Katakan 3 hal ini. Pertama cukup. Makan nasi dengan tempe cukup. Tapi tempe hari ini tempe orek. Besok tempe bacem. Besok bikin stick tempe. Toh masih tempe-tempe juga. Ya rasanya stick. Bu Ami bisa bikin. Bapau isinya tempe juga. Tapi pakai kecap. Rasanya babi kecap. Karena bumbunya sama. Terlalu lama Pak Rudi. Itu suara istri saya biasanya. Di dalam hatinya. Freedom from disturbance. Dan lihat di Google aja. Quiet. Tetap tenang. Tetap tenang Bapak Ibu. Saya tahu dunia sedang memberikan perspektif untuk kita tergesa-gesa. Untuk kita buru-buru. Untuk kita merasa kita kok belum cukup ya. Kok rasanya kurang ya. Kok ini ya. Membuat kita stres, depresi. Kemudian kita mengalami ketakutan. Yuk hari ini quiet, tenang. Dan tranquility, damai. Pertanyaannya bagaimana caranya? Nah ini baru korbannya. Tadi baru perspektifnya. Tetap ada di Mazmur 23, kita tidak beranjak lebih jauh. Yuk next. Mazmur 23 ayat 2. Tuhan mengajarkan apa di sini? Apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kata membaringkan itu artinya rest. Kata rest ini juga ditemukan di Matius 11 ayat 28. Dikatakan, apa katanya? Ayat paling terkenal. Letih, lesu dan berberat, datanglah kepadaku, come to daddy.
yang letih, lesu, berbeban berat. Kenapa dia letih, lesu, dan berbeban berat? Karena memiliki perspektif dari dunia ini. Ada amin? Dunia dengan ketergesaannya membuat kita letih, lesu, dan kemudian berbeban berat. Tapi Tuhan sediakan jalan keluar. Matius 11 ayat 28. Barang siapa yang letih, lesu, dan berbeban, aku akan berikan kelegaan. Kata kelegaan itu dalam bahasa Inggrisnya, lihat di King James, itu adalah I will give you rest. Hari ini Kak Res akan disebut-sebut terus. Jadi kalau istri kita ngedumel terus, merepet-repet karena persoalan hidup, bilang Matius 11 ayat 28. Jesus will give you rest. Kalau suami tak bisa tidur, bolak-balik kiri kanan sampai ke azan. Setelah azan tak bisa tidur lagi, itu Ibu Yuli ya. Itu bilang sama dia, Jesus will give you rest. Itu bahasa Inggrisnya, supaya oma-oma tahu. Rest. Jadi istirahat itu bukan program pemerintah. Juga istirahat bukan program sekolah. Istirahat juga bukan program kantor. Allah juga istirahat. Dan istirahat itu ternyata inisiatifnya Tuhan. Kita seringkali membuat kita istirahat, tapi tidak ada inisiatifnya Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bukan rest istirahat, tapi malah jadi istri jahat kita. Karena istirahat dan istri jahat ya beda. Jadi kalau istri mulai jahat, bilang istirahat mah. Jika tidak, engkau akan jadi istri jahat. Ada apa ini baru nemu ada katanya. Jadi Tuhan katakan, I will give you rest. Sebenarnya tidur gak mesti harus 7 jam. Tetapi kalau kita alami deep sleep, tidur yang benar-benar nyenyak, 3 jam saja atau 2 jam setengah saja, kau sudah terjadi rejuvenate. Itu apa rejuvenate bahasa Indonesianya ya? Rejuvenasi mungkin ya, saya tidak tahu. Rejuvenate itu gini, oma-oma takut salah ya. Ketika kita alami deep sleep, itu biasanya sel-sel kita itu memperbarui. Itu nama rejuvenate. Rejuvenasi mungkin, saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Peremajaan, banyak anak remaja hari ini. Terjadi peremajaan. Jadi pengen bener awet muda gitu ya. Nggak perlu lagi pakai skincare gitu ya. Ya perlulah. Ya, filter perlulah. Ya, orang pada prinsipnya orang suka yang lebih cantik gitu ya. Ya perlu. Tapi rejuvenate, disegarkan, refresh. Amin. Jadi hari ini di tengah dunia yang menawarkan perspektif time is money, di tengah dunia menawarkan sibuk itu adalah produktif, yuk di pagi hari ini mindset kita, Tuhan yang berinisiatif untuk saya istirahat. Tuhan menyediakan itu bagi kita. Ada amin Bapak Ibu? Yang kedua, dia baringkan. Itu inisiatifnya Tuhan. Bukan kita yang bisa tidur. Aku berusaha tidur, malah gak bisa tidur. Dengerin musik, malah muncul iklan. Iklan Grab, jadi bangun lagi. Udah gunakan musik romantis atau instrumen, musik alfa. Tiba-tiba muncul iklan Grab, kebangun lagi. Ya itu pasanglah yang premium, jangan yang enggak itu. Ini ceritain di rumah ya ini. Pasti Bapak Ibu tahulah siapa pelakunya ya. Cerita rumah ini. Maksudnya pengen saat teduh lagu rohani ini. Iklan Grab. Karena YouTube-nya, semua punya pengalaman yang sama ya. Bu Yuli, you are not alone ya. Dia tidak sendiri. Udah husuk banget, rest in God, in the presence of God. Lagunya asik, instrumental, lagu rohani, muncul iklan Grab, muncul si kumis itu siapa.
Adam. Aduh, kok Adam masuk khotbah saya ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu, hari ini sibuk tidak berarti produktif. Untuk kita istirahat, berapa menit sih? Ya paling saya tuh mentawarkan 15 menit untuk kita bahas saat teduh. Saat teduh kita masih antara 20-21 orang yang klik. Saya berasumsi positif loh. 90% dari jemaat kita tidak ngeklik. Saya yakin berarti 22 kali 90, ya kira-kira 200 orang lah. Tapi yang ngeklik cuma 22 orang. Itu saya positif perspektifnya. Mudah-mudahan positif saya ini sesuai. Tapi kalau ngelihat data, sedikit agak tepok jidat ya. Pada di situ nggak suruh lapor, doa dan segala macam. Cuman baca nggak? Baca. Ingat Bapak Ibu, Hagai pasal 1 ayat 6. Kita sering kali di tengah dunia modern, kita seperti Hagai pasal 1 ayat 6. Bapak Ibu pernah dengar kata ini? Kamu menabur banyak tapi apa? Kamu membawa sedikit. Kamu makan tapi tidak, minum tidak puas. Bahkan upah dari yang kita bekerja itu ditaruh di mana? Di kantong yang bolong. Sehingga apa terjadi? Kita pikir kita sibuk lakukan segala macam, kita sukses. Ya mungkin sebagian orang akan sukses. Tapi menurut saya, ketika orang tidak rest, cuma kerja, aktivitas, dia memang sukses. Karena orang bekerja keras ada hasilnya. Tapi seringkali dia kehilangan di sisi yang lain. Dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan keintiman bersama anak-anaknya. Ada sesuatu yang hilang. Jadi apa yang terjadi? Kesuksesannya hanya zero sum game. Ya nggak dapat apa-apa. Kalau di total no. Karena kekayaan dihasil dari kerja kerasnya mengorbankan di area yang lain. Ini yang terjadi. Untuk itu hari ini, yuk jadilah domba. Domba adalah binatang yang lemah. Sokrates mengatakan demikian. Domba adalah hewan yang suka kehilangan arah. Yesaya 56 mengatakan demikian. Kita sesat seperti domba katanya. Yang mengambil jalan kita masing-masing. Dan kita adalah domba, kita itu lemah, sesat. Dan mengambil jalan kita masing-masing. Untuklah hari ini Tuhan mengajarkan kita di ayat berikutnya. Next. Aduh terlalu cepat nih Chan. Kan kita jam 12 selesainya. Yuk lagi. Nah ini Chan. Kedua Chan. Jangan ini. Nah ini lagi sana ke sana. Next. Ini mundur Chan, maju. Ini jangan salah buru-buru Chan. Mazmur 23 ayat 2, tapi bagian B. Ia lead, membimbing, menuntun, memimpin aku ke air yang tenang. Dalam bahasa Inggrisnya still water, tapi dalam bahasa Inggris New English Translation, NIT, dikatakan dia membimbing aku ke refreshing water. Yang pertama apa tadi? Rest. Sekarang yang kedua, miliki perspektif untuk refresh. Jadi pertama, fresh. Yang kedua, refresh. Bapak Ibu, fakta mengatakan domba tidak bisa minum di air yang deras. Karena domba akan berisiko dia akan tenggelam, terbawa arus. Karena bulunya yang tebal membuat domba nggak bisa berenang, ya tenggelam. Jadi domba nggak bisa minum di air yang deras. Maka firman Tuhan katakan dia membimbing kita seperti domba untuk minum di air yang tenang. Kenapa tenang? Supaya domba bisa dengan tenang. Domba itu nggak bisa gerusa-gerusu. Bahkan penelitian kalau domba dikagetkan, mati dia, metong. Domba itu suka kehilangan arah. Jadi kalau ada satu domba yang, saya pernah khotbah ini di suatu pagi lah, di doa pagi, saat pagi. Jadi dia tanpa arah. Maka dia dibimbing ke air yang tenang. Kenapa aku kudu air tenang?
supaya dia tidak berisiko mati. Apa yang dilakukan gembala? Untuk membuat airnya tenang. Orang Israel membuat gembalanya, membuat batunya disusun, dibuat bendungan kecil. Jadi kalau airnya berarus, Bapak Ibu Saudara, si gembalanya tugas, jangan minum dulu ya dom-dom. Si domba dan dombi, putra dan putri, si gembalanya susun batunya dulu. Supaya apa? Supaya airnya tenang. Jadi air yang berasal dari domba adalah air yang tenang. Tetapi air yang berasal dari dunia ini, airnya deras. Supaya air dari dunia yang deras ini menjadi tenang. Maka butuh intervensi dari Tuhan sebagai gembalaku untuk menaruhkan batu-batu supaya airnya menjadi tenang. Sehingga domba dapat minum dengan nyaman, dengan peaceful, dengan quiet, dengan tenang. Ada amin Bapak Ibu? Air yang tenang adalah air yang menyegarkan jiwa kita. Tapi air yang deras, air yang berarus, air yang gerusa-gerusu, air yang tidak bisa tenang dan bergejolak, air yang berasal dari dunia ini. Saya mau katakan di pagi ini, tanpa sadar kita hari ini banyak minum bukan air yang tenang. Air yang dihasilkan dari dunia ini yang penuh ketergesa-gesaan, gerusa gitu. Penuh dengan ketakutan, pergi kerja takut dipecat. Sampai di kantor juga takut dengan beban-beban pekerjaan. Dulu kalau saya kerja hari Senin, saya sudah kerja sejak hari Minggu Bapak Ibu. Jadi Bu Yuli kalau dulu saya ke kantor, hari Minggu mulai jam 4 sore, tuh merenung karena besok meeting Bapak Ibu. Saya udah stresnya sejak hari Senin, sejak hari Minggu. Banyak orang sales saya tanya, kalian kapan? Aduh Pak, kami bukan stres hanya hari ini, kami sejak Sabtu sudah stres Pak. Karena kami tahu hari Senin akan ditanya Bapak. Iya kalian juga stres, saya juga stres dari hari Minggu. Kenapa Pak? Yang dari Hong Kong bos saya nanya juga. Akhirnya kita stres membuat stres, stres membuat stres, stres membuat stres. Apakah begitu Ibu Remenda? Tetapi tenang, ada gembala yang membuat air yang deras itu supaya tidak diminum oleh Ibu Remenda dalam perspektif dunia. Tapi dia mau tenang di pagi hari. Aku mau tenangkan hatiku untuk saat teduh. Karena gembalaku memberi batu. Supaya air yang tenang itu, aku minum. Maka aku mengalami peaceful, ketenangan. Jadi kalau Bapak Ibu langsung pergi kerja, bangun tempat tidur, gak sempat gosok gigi, langsung pakai baju, langsung ke kantor. Siap-siap engkau akan dihanyutkan oleh dunia ini. Dan tahu-tahu nyampe udah ke laut. Makanya seringkali temanmu mengatakan, sudah ke laut tuh. Tapi yuk, Bapak Ibu, arus dunia begitu deras. Tenangkan. Kita punya gembala yang dahsyat. Untuk menenangkan air, domba belum bisa teknologinya. Teknologi domba belum menemukan Bambang Atas. Si domba belum sampai hari ini, belum bisa menemukan teknik untuk membendung. Dia membutuhkan gembalanya. Sampai hari ini pun, saya tidak bisa menenangkan jiwa saya. Karena hanya milik gembala saya. Dialah gembalaku yang baik. Ada amin? Seru, hari ini engkau stres. Yuk, kiri kanan stres. Gelisah hatimu. Khawatir. Membanding-bandingkan, ojo bandingke. Takut. Stres. Depresi. Tired. Capek. Restless. Restless itu tidur tapi bolak-balik sepanjang malam. Restless. Nonton Korea setelahnya tambah stres. Maksudnya healing, pulang healing stres. Aduh, seandainya kita nggak healing, berapa duitnya? Habis. Apa sih maksa-maksa jalan-jalan? Bahkan ada dokter katakan, ketika ada seorang stres lagi berobat, dokter bilang, Bapak perlu healing. Apa kata istrinya? Ganti dokter aja deh. Karena seringkali kami pulang healing, tambah stres Bang. Karena duit berapa yang keluar. Ketiga,
Terakhir, saya janji terakhir. Apa yang dilakukan? Saya sampai ke Mazmur 3 ya, nanti 4, 5, 6 lanjutkan ya. Apa kata firman Tuhan katakan? Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Bahasa Inggrisnya, He restore my soul. Jadi, ia memulihkan jiwaku. Ada amin. Domba hewan yang lemah, tahu dah orang, dia tergantung. Ya, dia mudah jatuh, mudah terpeleset, mudah gagal, mudah salah arah. Daud merasakan hal yang sama. Dia tahu bahwa Tuhan, aku ini orang yang mudah jatuh. Aku adalah orang yang gagal. Aku tidak baik-baik banget. Harusnya penghukuman, karena engkau sebagai the Lord menghukum aku. Tapi aku punya perspektif terhadap engkau. Engkau bukan Allah yang maha besar yang datang dengan palu dan godam untuk menghukumku. Tapi engkau adalah imanen, personal. Kenapa saya guna katakan imanen? Supaya kita paham imanen. Oh, kalau ada orang ngomong imanen, oh itu artinya, transenden itu artinya. Bukan hanya milik para pendeta dan sekolah kitab ya Bapak Ibu. Agak sulit sedikit. Allah yang imanen, yang personal, yang bisa kita sentuh, yang kita jamah. Dialah yang akan menolong engkau. Karena dia bukan Allah yang duduk di atas tahta, tapi dia Allah yang mencari dirimu. Ada amin Bapak Ibu? Jadi untuk kita tidak tersesat cuma satu cara domba. Kalau domba mengikuti caranya, dia akan jatuh ke dalam jurang. Tetapi domba harus senantiasa melihat gembalanya. Kemanapun gembalanya pergi dan tuntun, dia harus ikut. Itulah cara kita terus mengalami restore. Direstore. Ada amin Bapak Ibu? Mau? Jadi hal apa yang kita pertama? Perspektif kita, amin? Saya simpulkan terakhir. Yuk, supaya kita bisa istirahat, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah gembala kita. Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa itu hadir bersama dengan kita. Bahkan di saat pembaringan kita tidur, kita bisa ngobrol, bercakap-cakap, seakan dia tidur dengan kita. Karena dialah Allah yang imanen. Dia sangat personal. Dia katakan apa? Dia akan memberikan engkau rest, istirahat. Karena engkau bukan mesin, bukan robocop. Apalagi robocap. Dan bukan juga ronyokap. Ya, engkau adalah manusia, engkau butuh istirahat. Anak-anak sekolah aja istirahat. Engkau harus istirahat. Rebahkan dirimu istirahat. Ya, yang penting engkau butuhkan refresh. Kesegaran dari dunia akan terbatas. Healing ya boleh. Saya pun suka. Tapi kalau healing terus, membuat engkau tidak healing nantinya. Dan terakhir, dia restore jiwamu. Ya, kita tahu bahwa kita seringkali jatuh, gagal, dan tersesat. Tapi dia kemanan selalu akan memberikan. Satu kata yang menarik, satu tadi quote dari seorang hamba pendeta baptis Inggris, seorang yang bernama Alexander McLaren, bukan pembalap mobil ya. Peace come not from the absence of the trouble. Kedamaian tidak datang dari ketidakhadiran masalah-masalah. Kita bisa tidur dibaringkan dalam keadaan masalah, saudara. Kita bisa dimasukkan dalam air yang tenang sekalipun situasinya tidak tenang. Karena Tuhan sediakan bagi kita. Jadi peace come not from the absence of troubles, but from the presence of God. Kedamaian bukan datang dari ketidakadaan masalah, tetapi dari hadiratnya Allah. Seorang Alexander ini adalah abad ke-19. Seorang Scottish Baptist minister dan seorang writer. Dia mengatakan, saya sangat setuju dengan ini. Ada amin Bapak Ibu? Yuk kita datang kepada Tuhan.